Cepatlah Will, ucap Arul lagi. Namun pemuda itu lebih senang jika menyakiti Lulu. Bahkan setiap perintihan kesakitan Lulu baginya sangat merdu di pendengarannya. Ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri jika ia membalas rasa sakit hatinya dengan menganiaya gadis itu. Teruslah minta ampun, abang begitu senang mendengarnya, bisik Wildan. Setelah dirinya puas menyakiti fisik Lulu, Wildan dengan beringasnya memperkosa Lulu. Dia yang sudah dipengaruhi minuman semakin kuat dan semakin meracau mengeluarkan kata-kata kotor yang dilontarkannya kepada Lulu. Ambilin rokok aku, Tita Wildan. Sambil ngerokok, tanya Arul tercengang. Buruan Rul, Tita Wildan. Kini Wildan berada di atas Lulu sambil ngerokok. Bahkan asap rokok sengaja ia keluarkan di depan wajah Lulu, sehingga membuat Lulu kesulitan bernapas. Dan tanpa diduga, Wildan benar-benar membuat gadis itu menjerit kesakitan. Wildan menyakiti Lulu dengan puntung rokok yang menyala, dengan menekannya pada bagian paha Lulu. Will, kamu membuat dia kesakitan, tegur Bima. Wildan hanya terbahak sambil berkata, ada kepuasan tersendiri bagi aku Bim, ucap Wildan. Wildan hanya terbahak. Wildan terus menekan rokok tersebut di kedua paha Lulu. Gadis itu tidak bisa berkata-kata lagi. Rasa sakitnya tidak bisa dijabarkan. Yang ada hanya terdengar suara lirih dari mulut mungilnya. Arul dan Bima yang menyaksikan kebrutalan Wildan sesekali bergidik ngeri. Tidak menyangka jika Wildan memiliki amarah yang besar pada keluarga Pak Yudi. Arul yang melihatnya sungguh merasa tidak sanggup. Bahkan kedua belah paha Lulu terlihat memerah dan melepuh. Wildan yang begitu murka akhirnya bisa menuntaskan segala pada Lulu. Hentakan terakhir Wildan beserta dengan lenguhan panjang terdengar nyaring. Tandanya permainan telah usai. Rasanya sungguh nikmat, bisik Wildan sembari menggigit telinga Lulu. Wildan kembali merapikan pakaiannya. Ia duduk sambil merokok dengan matanya yang sayu. Istirahat dulu Will, baru lanjut ronde kedua, ucap Arul sambil menuangkan minum untuk Wildan. Capek banget aku, jawab Wildan. Masa mengerjakan yang enak aja bisa capek sih Will, keke Arul. Bima yang sedari tadi hanya diam, kini masih melamun menatap Lulu yang hampir pingsan. Bim, buruan, ucap Wildan. Enak gak tadi Will, tanya Bima. Yah pakai nanya, cobain aja Bim, kata Wildan terbahak. Kini yang terakhir giliran Bima. Ia mendekati Lulu, memperhatikan tubuh Lulu yang kini memakai pakaian yang berantakan. Bahkan bagian atas baju Lulu sengaja dirobek paksa oleh Wildan, karena ia ingin menikmatinya dengan leluasa. Bercak merah yang tertinggal di tubuh mulus itu pun terlihat jelas. Bahkan dress pink yang ia gunakan terlihat adanya bekas darah walaupun tidak banyak. Lulu, sabar ya, nanti abang kasih hadiah, ucap Bima. Lulu yang mendengarnya hanya geleng-geleng kepala sembari meneteskan air matanya. Lulu gak mau, Lulu mau pulang saja, isaknya. Iya, nanti Lulu pulang, tapi sekarang ayah Lulu belum menjemput Lulu, jawab Bima dengan lemah lembut memberikan pengertian. Lulu mau pulang sekarang, ucapannya pelan. Iya, Lulu tetap pulang, nanti abang yang antar jika ayah Lulu belum menjemput, terang Bima. Bima yang berhati lembut sebenarnya tidak tega melihat gadis itu menangis. Apalagi saat ini Bima merasakan ada rasa nyeri di dadanya ketika melihat Lulu yang sudah hampir pingsan. Dari hati terdalam Bima, ia tidak munafik mengakui kecantikan Lulu. Bahkan saat pandangan pertama masuk desa yang ia lihat ialah Lulu yang sedang bermain hujan dengan cantiknya. Bima benar-benar terpesona, bahkan terkagum-kagum. Tapi setelah tahu jika Lulu anak dari Pak Yudi, maka kekagumannya seketika berubah menjadi amarah. Amarah yang sejak lama ia sembunyikan. Bim, kenapa bengong? Tegur Arul. Bima langsung tersadar dari lamunannya. Ia langsung menatap tajam pada Lulu yang terbaring. Mata elang yang menelisik sekujur tubuh Lulu, tubuh lebam yang dirudal paksa. Lulu, sabar ya. Habis ini abang janji akan berikan Lulu hadiah. Tapi temanin kita bertiga dulu, ucap Bima tersenyum. Bima memulai dengan lembut. Serangan yang ia berikan benar-benar penuh kasih. Berbeda jauh dengan permainan Arul dan Wildan yang penuh dengan siksaan.
abang sayang sama Lulu. Tapi ketika abang tahu Lulu anak dari pasangan suami istri yang jahat itu, abang jadi benci dengan Lulu, ucap Bima dengan mata yang berkaca-kaca. Lulu nikmatin saja ya, biar sama-sama enak, bisik Bima dengan lembutnya. Lulu nurut saja sama abang. Sekarang tutup mata Lulu, jangan tegang ya, sambung Bima benar-benar penuh kasih. Bisikan Bima mampu membuat Lulu menurut, tapi Lulu hanya menurutinya sebentar, karena Lulu kembali meringis saat Bima memulainya. Lepasin Lulu, lepasin Lulu, isak Lulu. Bahkan gadis itu terus memanggil ayah ibunya. Bahkan nama Fatan juga ia panggil, sehingga membuat Wildan begitu murka. Karena berani-beraninya Lulu memanggil nama laki-laki brengsek itu. Plak! Satu tamparan kembali Wildan layangkan saat gadis itu terus merintih kesakitan. Bima pun juga bodoh amat atas ulah Wildan. Baginya malam ini harus benar-benar menuntaskan semuanya. Lulu pun merintih kesakitan. Sedangkan Bima terus menikmati di bawah sana, sambil sesekali hentakan keras ia berikan, sehingga membuat Lulu tidak dapat merintih lagi. Masing-masing dari mereka sengaja tanpa memakai pengaman. Ia biarkan Lulu menanggung semuanya kalau nantinya gadis itu hamil. Hebat juga ya, dia tidak pingsan, ucap Wildan. Lulu hanya bisa pasrah. Bahkan untuk menggerakkan badannya pun rasanya ia tidak sanggup. Sekujur tubuhnya terasa sakit, ditambah dirinya mendapatkan beberapa kali tamparan. Bang Fatan, ayah, ibu, Lulu pengen pulang, lirih Lulu. Lagi-lagi, Wildan pun kesal ketika nama Fatan disebut. Tanpa diduga, ia menendang perut Lulu, bahkan mengijaknya. Mata Lulu langsung terbelalak merasakan sakit yang tiada tara. Rasakan ini, biar mati sekalian kau, ucap Wildan pada Lulu yang semakin melemah. Bahkan suara rintihannya pun tidak terdengar lagi. Wildan, stop, dia hampir mati. Wildan dengan membabi buta tak mengindahkan peringatan dari Bima. Ia terus menendang Lulu sambil berkata, "Mati kau, mati," ucap Wildan. Arul segera meminta Wildan untuk berhenti. Bahkan Arul mendorong Wildan. Dia benar-benar menyiksa Lulu. Bahkan gadis itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya. "Kamu apa-apaan sih?" tegur Arul. Aku benci," jawab Wildan. "Kamu terlalu banyak minum, Rul. Lebih baik kamu duduk," ujar Arul sambil mengembuskan napasnya. Karena kesal melihat tingkah Wildan yang tidak bisa mengontrol emosinya. Sedangkan Bima terus melancarkan aksinya walaupun Lulu sudah hampir kehilangan kesadarannya. "Sabar ya, sebentar lagi," ucap Bima mencoba menenangkan. Sedangkan dirinya masih disibukkan dengan kegiatan tersebut. Bima pun begitu menikmatinya. Bahkan ia bisa lebih lama dari Arul dan Wildan. Ia sangat menikmati, bahkan membuat Lulu sudah hampir pingsan. Saat pelepasan Bima, terlihat mata Lulu sudah tertutup rapat. Pergerakannya pun sudah tidak ada lagi. Bima menepuk-nepuk pipi Lulu. Ia memastikan jika Lulu hanya pingsan saja. "Pingsan doang itu, Bim, tidak usah khawatir," ucap Wildan sempoyongan. "Masih napas kan?" tanya Arul sembari mendekati Lulu. "Masih napas itu, masih Bim, tenang saja," ucap Arul sembari menempelkan telunjuknya pada hidung Lulu. "Panik ya kalau dia mati?" tanya Wildan. "Ya panik lah," jawab Bima kesal. "Padahal aku emang mau bikin dia mati," terang Wildan. Jangan sampai dia mati. Kalau itu terjadi, berarti di luar rencana kita," ucap Bima. "Biarinlah dia mati, biar keluarganya makin terpuruk," jelas Wildan. Jangan begitu, Wil. Pokoknya jangan sampai Lulu mati. Kita biarkan dia hidup dan membuat keluarganya miskin sengsara. Karena aku berharap Lulu nantinya hamil dalam keadaan tambah gila," tutur Bima begitu yakin dengan rencananya. "Makanya tadi kesal banget sama kamu, Wil. Kamu bisa membuat rencana aku jadi berubah nantinya," sambung Bima. Bima terdiam. Ia meneguk minuman sambil menyalakan rokok. Begitu pula dengan dua sahabatnya. "Sekarang kita harus ngapain, Bim?" tanya Arul. "Kita tungguin Lulu sadar," jawab Bima pelan. "Bagaimana jika kita tinggalkan saja ia di sini?" usul Wildan. "Iya, aku setuju. Tinggalkan Lulu di sini, Bim," sahut Arul. Bima dan Wildan kembali memandangi Arul. Pemuda berkulit hitam itu kembali membuka celananya. "Rul, mau ngapain?" tanya Bima. "Mau menikmatinya sekali lagi," jawab Arul yang begitu nafsu. Padahal Lulu sudah tidak sadar lagi. Sedangkan bagi Arul ini adalah kesempatan.
Bima yang melihat sahabatnya hanya diam saja. Percuma juga menegur, karena Arul benar-benar diliputi nafsu. Bahkan dengan kesetanan, Arul begitu menikmatinya. Ia merobek paksa pakaian Lulu agar bisa leluasa melancarkan aksinya. Walaupun juga turut mendekati Lulu, ia tak segan-segan menikmati keindahan Lulu di bagian atas. Walaupun Lulu sedikit agak kurang, tapi keindahan tubuhnya, kecantikannya, bahkan rambutnya benar-benar memukau. Seorang gadis yang memiliki sifat keanak-anakan itu begitu pandai merawat diri. Bahkan aroma tubuhnya pun begitu wangi dengan aroma parfum manis. Apalagi ada yang mencurigakan atau yang membuat Bima merasakan tidak enak. Segera ia mematikan senter ponselnya. Mereka berbicara tidak begitu leluasa karena letak gubuk tidak terlalu jauh dari jalan umum. Namun dapat dipastikan, jika tidak mungkin ada orang yang ke kebun bambu malam-malam begini. Angin lagi-lagi bertiup kencang. Dedaunan bergemerisik bersamaan dengan gemuruh langit yang akan menandakan hujan sebentar lagi akan turun. "Bim, bagaimana? Apa ini masih lama pingsannya?" ujar Arul. "Kita siram pakai air aja," saut Wildan. "Oh iya, cepat deh kamu ambil airnya," titah Arul. Dengan wajah masam, Wildan keluar dari gubuk. Ia mengendap-endap di antara gelapnya malam menuju sungai yang tidak jauh dari gubuk. Suasana begitu gelap. Ditambah langit yang tertutup membuat Wildan bergegas mengambil air di antara pepohonan rumbia. Sungai tersebut bukanlah sungai yang mengalir, hanya berupa sungai kecil seperti rawa yang banyak pepohonan yang menumbuhinya. Wildan kembali dengan membawa air atau gelas. Ia langsung memercikan pada Lulu. Hingga beberapa saat Lulu belum sadar juga. Bahkan Wildan sengaja menyiramnya. "Lah, kenapa gak sadar?" ujar Arul bertanya-tanya. Bima yang mendengarnya langsung menghampiri dua sahabatnya. Wildan kembali mengambil air ke sungai dan kembali menyiramkan pada Lulu. Tapi ternyata nihil. Lulu belum sadar juga, dan itu juga membuat kepanikan pada wajah Bima. Arul meletakkan tangannya pada hidung Lulu. Lalu ia kembali mendengarkan detak jantung Lulu, dan ia juga memegangi tangan Lulu. Bima dan Wildan menegang. Dapat terlihat dari wajah keduanya yang bertanya-tanya. "Rul, ini bagaimana?" tanya Bima. Arul menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lulu sudah mati," jawabnya. "Ah, apa? Seriusan kamu?" tanya Bima memastikan. "Iya, dia udah gak ada," jawab Arul. Bima mendekatkan tangannya. Benar-benar tidak ada pergerakan lagi, tapi badannya masih hangat dan kemungkinan besar jika Lulu baru saja meninggal. "Iya, beneran sudah tidak ada. Pantesan disiram gak ada respon sedikit pun," sebut Wildan. Wajah mereka memucat. Iya, di luar dugaan mereka. Padahal niat mereka tidak untuk membunuh Lulu. Bima menatap Wildan dengan tatapan marah. Karena hanya Wildan yang terus menyakiti gadis itu dengan cara menyiksanya. Bima mengatakan jika Lulu meninggal karena akibat Wildan yang sedari tadi menendang perut dan menginjak perut Lulu. Dan setelah itu, Lulu sudah mulai tak sadarkan diri lagi. Bima memikirkan diapakan nantinya jasad Lulu tersebut. Persiapan untuk jasad sama sekali tidak pernah terpikirkan. Jika ternyata berakhir demikian, Bima pun kebingungan. Dari rencana awal, Lulu diperkosa dan dihamili nantinya akan membuat keluarga Pak Yudi malu dan membunuh secara perlahan. Namun sekarang, malah hal yang ditakutkan itu terjadi. Dari hari terdalam Bima, ia begitu kesal pada Wildan. Karena Wildan yang menyaksikan Lulu sampai babak belur. Bahkan di tubuhnya terdapat lebam kebiru-biruan. "Bim, ini gimana?" tanya Arul. "Apa kita tinggalkan saja di sini?" tanya Arul lagi. Di luar gubuk sudah terdengar rintikan air hujan yang mulai turun. Benar-benar runyam saat itu, hingga membuat dirinya kebingungan karena di luar kendalinya. "Bim, kita tinggalkan saja. Ngapain pusing-pusing mikirin ini cewek?" ucap Wildan. Diam kamu. Ini gara-gara kamu," ucap Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Bima masih memikirkan rencana selanjutnya. Ia memutar otak agar kejahatan mereka ini tidak terendus oleh siapapun. "Bim, ngapain kamu diam? Kita balik sekarang," ucap Arul lagi. Mereka masih berselisih paham. Bima tidak mau meninggalkan Lulu begitu saja di gubuk tersebut. Karena ia pikir jika Lulu ditemukan, maka cepat pula mereka dicurigai. Karena jejak mereka yang ditinggalkan di tubuh Lulu. "Bagaimana kalau kita kubur saja?" ujar Bima. "Kalau dikubur,
Berarti kita harus balik dulu ngambil alatnya, jawab Arul. Janganlah, di pos ronda orang-orang masih berkumpul. Nanti mereka malah bertanya yang tidak-tidak, saut Wildan. Jam juga masih menunjukkan pukul 10 malam. Belum terlalu malam untuk saat ini. Tapi mereka sudah mengakhiri permainannya dan berganti dengan kepanikan. Mereka bertiga merokok terlebih dahulu agar menenangkan pikiran masing-masing. Percuma juga Bima menyalahkan Wildan, karena ia pun juga turut menyiksa Lulu. Walaupun tidak seberingas Wildan, Bima pun keluar dari gubuk. Ia memperhatikan sekeliling. Dalam waktu tertentu, ada yang datang ke tempat ini untuk menebangi bambu-bambu. Bima juga tahu jika tidak setiap hari orang melewati hutan ini. Tapi ia berpikir alangkah baiknya jika Lulu disembunyikan, tidak ditinggalkan begitu saja. Will, kamu ngambil air tadi di mana? Tanya Bima. Itu di sungai itu, jawab Wildan menunjuk tempat gelap tersebut. Bima berjalan ke arah sungai tersebut. Terdapat pohon-pohon besar yang terdapat banyaknya pohon rumbia. Bim, ngapain berdiri di sana? Tegur Arul dan Wildan memperhatikan Bima. Seret tubuh Lulu ke sini, cepat, titah Bima. Wildan dan Arul tercengang dan bertanya untuk apa jasad Lulu dibawa ke sana. Kita buang ke sungai, Bim, tanya Arul. Bima kembali meminta keduanya untuk menuruti perkataannya. Iya, jasadnya kita letakkan di sela-sela pohon rumbia, jelas Bima. Bima menganggukkan kepalanya. Yakin di sini? Tanya Arul. Iya, kita sembunyikan di sela-sela rumbia, jawab Bima mulai menyeburkan dirinya pada sungai. Ayo, buruan, perintah Bima pada dua sahabatnya. Sedangkan Arul dan Wildan hanya memperhatikan Bima yang tengah berjalan di antara genangan air. Beruntung, air tersebut tidak terlalu dalam, yaitu hanya sampai lutut saja. Bima yang turun lebih dulu memastikan untuk menyembunyikan jasad tersebut di antara pohon rumbia yang cukup dalam. Kayaknya di sini aman, gumam Bima. Sedangkan Arul dan Wildan masih ragu jika meletakkan jasad tersebut di antara pohon rumbia. Bahkan mereka yang melihat air sungai pun bergidik ngeri, khawatir ada ular besar atau buaya. Sedangkan Bima tanpa takut sedikit pun. Ayo, cepatlah, titah Bima. Arul dan Wildan bergegas turun ke sungai dengan membawa jasad Lulu dengan cara menggendongnya. Air sungai yang begitu dingin mengenai kaki sampai lutut. Saat ini mereka tak memikirkan di bawah air sana ada bahaya atau tidak. Yang ada hanya ketakutan dan bergegas untuk menyelesaikan semuanya. Bim, di mana sih? Tanya Arul. Di sini kayaknya aman, jawab Bima memberikan penerangan pada pohon rumbia yang besar yang tubuhnya saling berdempetan. Jasad Lulu yang hampir telanjang mereka letakkan di antara sela-sela pohon rumbia. Wildan mendorong jasad itu agar benar-benar tidak bisa dilihat. Begini maksud kamu, Bim? Tanya Arul. Iya, begitu, jawab Bima. Kenapa tidak milih dikubur saja sih, Bim? Kayaknya lebih aman dikubur deh, ucap Wildan. Dikubur itu perlu cangkul. Gak mungkin kita balik dulu ngambil alat. Yang ada malah membuat orang curiga kalau ada yang melihat, jelas Bima. Tapi jika disembunyikan di sini, maka akan ketahuan cepat, Bim. Jasadnya akan membusuk dan bau bangkai akan tercium, terang Wildan. Aku yakin tidak bakal, Will. Kan di sini sungai, pasti ada binatang buasnya, atau bisa aja ada buaya, jelas Bima. Bima menganggukkan kepalanya. Ia memang sengaja meletakkan di antara pohon. Ia berharap jasad tersebut ada yang memangsanya tanpa sisa dan menghilangkan jejak. Tubuh Lulu yang terbujur kaku dengan posisi miring ke kiri di antara pohon rumbia yang rapat, bahkan sulit dijangkau, bisa dipastikan susah untuk ditemukan. Jika dilihat dari tebing, maka jasad itu tidak terlihat sama sekali. Kecuali ada yang menjeburkan diri memasuki sungai, maka jasad tersebut baru saja bisa terlihat. Cepat, ayo balik, ucap Bima sambil mengarahkan senter ponselnya pada genangan air yang tenang. Mereka bergegas pergi sembari meninggalkan jasad Lulu. Sedangkan Bima berjalan lebih dulu karena entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Ayo, cepetan, ujar Bima. Kenapa, Bim? Takut lama-lama di air, khawatir ada buaya, jawab Bima menakuti. Padahal bukan itu yang Bima takuti. Ia juga bingung. Dalam detik itu, ia merasakan aura yang berbeda. Sampai di tebing, mereka kembali ke gubuk, membersihkan gubuk tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah dirasa bersih tanpa ada jejak yang mencurigakan, mereka bertiga pun pulang.
Ayo, kita pulang secara bergantian, tanya Arul. Tidak perlu, Rul. Kita pulang bersamaan saja, jawab Bima. Apa tidak dicurigai, Bim? Tanya Arul. Emang kalian mau kita pulang secara bergantian dan kamu yang dapat giliran pulang terakhir? Siapa yang berani nunggu di sini sendirian? Kekeh Bima. Ya udah, kita pulang sama-sama. Aku tidak berani di sini, jawab Arul bergidik ngeri. Baru saja mereka melangkahkan kakinya meninggalkan gubuk, seketika suasana kebun bambu langsung berubah menjadi mencekam. Gemerisik dedaunan, bambu-bambu yang bergoyang, dan pohon rumbia yang menjadi rahasia besar. Aku pamit duluan ya, ucap Wildan ketika sudah tiba di rumahnya. Kini Bima dan Arul yang berjalan berdampingan. Suasana desa di jam segini sudah begitu sepi. Di pos ronda pun sama sekali tidak terdapat satu orang pun yang berjaga. Biasanya selalu ada bapak-bapak yang hanya duduk sambil main catur. Ketika Bima dan Arul sudah tiba, Bima langsung merebahkan tubuhnya. Ia masih tidak menyangka jika dirinya begitu kejam, dan baginya cerita untuk hari ini pasti tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun juga. Di saat mereka bertiga sudah pulang, tanpa mereka ketahui ada sosok perempuan yang tertatih mencoba bangkit dari sela-sela pohon rumbia. Perempuan itu menyeringai dan sambil berkata, "Akan kuikuti kemanapun kalian pergi," ucapnya. Tubuh tanpa ruh itu kembali bangkit, meminta keadilan untuk membalas dendamnya. Ia yang tidak tahu menahu harus menjadi korbannya. Bukan ia yang salah, tapi keluarganya yang salah, yang menjadi bahan pelampiasan.